Jakarta Utara. Di Kelapa Gading, Jakarta Utara ya? Iya, ini proses evakuasi sarang tawon dilakukan petugas berlangsung dramatis. 2 petugas ini bahkan mengalami luka-luka akibat sengatan lebah. Dengan menggunakan baju anti-api yang dilengkapi tabung oksigen, 6 personel suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Kota Jakarta Utara berusaha mengevakuasi sarang lebah di sebuah rumah di perumahan elit Kelapa Gading Nias. Sarang lebah yang berdiameter sekitar 60 cm berada di lantai 3 rumah warga ini. Proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas berlangsung dramatis karena hampir 4 jam petugas masih belum berhasil mengevakuasi sarang hewan jenis serangga ini. Proses evakuasi sempat dihentikan karena petugas mendapatkan serangan dari ribuan tawon yang bersarang di bawah toren air. 2 petugas mengalami luka di bagian kepala dan kaki akibat sengatan tawon. Kalau evakuasi kita lihat kondisinya, kalau biasa kalau yang di plafon yang bentuknya agak bulat, biasa kita sebentar ya kalau kita eksekusi, kita pakai peralatan lengkap, semua tertutup juga, ya karena itu untuk safety kita sendiri, namanya tawon ya kan gitu. Setelah dikit aja paling ya tadi ya pakai celana panjang juga masuk juga kan, akhirnya diantuk juga. Jadi kalau yang kita udah safety dulu, insya Allah ntar malam kita eksekusi biar juga. Paling gede kalau yang kita harus dihancurin, tapi paling gede kalau memang kita bisa masukin karung lebih baik. Soalnya kalau memang enggak, paling besok pagi ya keluar dia akan kemana-mana gitu kan ya. Ya nyari sasaran, paling ngeliat orang lewat dia akan paling gede ya diantuk juga gitu. Pak, untuk petugas ini berapa yang menjadi korban sengatan, Pak? Itu ada 2 orang, yang satu kena 2 kali antuk, yang satu kali itu di lehernya. Warga mengaku sudah 5 bulan lebih terganggu dengan banyaknya sarang lebah di lingkungan mereka. Lantaran banyak warga yang menjadi korban sengatan serangga ini. Ini Ibu diserang di bagian mana aja, Bu? Tangan waktu bersihin pohon ini. Ya mula-mula dari sini. Lalu kemudian? Kemudian udah dirojok, udah kebuang dikit, pindah ke atas. Itu jumlahnya berapa, Bu? Banyak lah, ribuan, udah gede. Ya pulang saya ngilu-ngilu. Proses evakuasi sarang tawon akhirnya dihentikan sementara dan kembali dilakukan menunggu hari gelap. Sementara itu baru 2 sarang tawon yang ditemukan oleh warga yang berada di lingkungannya. Dipastikan masih ada sarang lain yang belum ditemukan lantaran sering terlihat lebah-lebah masuk ke rumah warga. Dari Jakarta, Novi Zakaria, TV One mengabarkan. Saya jadi gatal-gatal. Padahal nggak itu, tapi ngeliatnya gatal ya. Geli ya jadinya. Itu berbahaya sekali ya. Ternyata bisa minta tolong ke pemadam kebakaran, Rizky. Nah itu dia ya informasi. Jadi untuk saya tadi sempat berpikir kalau ada tawon memang minta kemana, ternyata lapornya ke pemadam. Kemana? Ya. Bisa pemadam bisa membantu itu ya. Ini kita tinggalkan serangan tawon tadi. Kita sekarang ke saya tidak pernah terlibat di dalam urusan-urusan semacam itu. Pemirsa, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan merasa nama baiknya tidak tercemar setelah dirinya dicatut Setia Novanto dalam transkrip pembicaraan Setia Novanto dengan Dirut Freeport. Dan berikut kita akan simak kembali pernyataan Luhut. Saya nggak merasa tercemar, nggak terasa tercemar, saya biasa-biasa aja menurut saya itu. Apa sih tercemar? Ya, saya jelasin dan saya nggak salah, saya nggak pernah laku, saya tidak ada bisnis satu peser pun dengan siapapun. Dan itu janji saya pada diri saya dengan istri saya. Ya, karena selama saya jadi pejabat negara, saya tidak akan melacurkan profesionalisme saya. Ingat itu, tidak akan. Ya. Iya, pemirsa, saya akan kembali lagi ke Pak Atmaji. Pak Atmaji, mengapa kemudian yang dipilih adalah melempar ini ke MKD? Mengapa Presiden, Wakil Presiden dan juga Pak Luhut yang namanya dicatut di dalam pembicaraan itu tidak melaporkan atau tidak meneruskan ini ke proses hukum? Pertama, kalau soal Presiden, Wakil Presiden saya tidak berwenang jawab. Tapi menyangkut Pak Menko Polhukam, beliau mengatakan kita banyak sekali hal yang harus dikerjakan. Begitu banyak pekerjaan di bidang Polhukam yang harus diselesaikan, perlu konsentrasi.
untuk soal-soal gitu ya sudah prosesnya udah jalan ke majelis kehormatan, ya biar aja mereka lakukan gitu. Oke. Meskipun itu juga tetap akan menghabiskan energi juga untuk ke MKD. Ya itu urusan MKD, tapi Pak Menko merasa karena saya tidak pernah punya bisnis, nggak pernah minta saham, nggak pernah nitipin saham lewat SMS ya atau apa, jadi buat apa dibicarakan? Tidak takut kemudian persepsinya dianggap bisa juga sedikit-sedikit bermain begitu? Enggak lah, masalah persepsi itu bisa bergerak dinamis ke arah positif kalau kita dari awal jujur dan terus terang. Oke, baik. Mengenai pertemuan itu terjadinya pada bulan Juni dan Menteri SDM Sudirman Said mengatakan dia sudah tahu lama. Kalau Pak Luhut sendiri tahu mengenai ada pencatutan nama di dalam pertemuan antara Ketua DPR dengan Dirut Freeport itu sejak kapan? Ketika beliau baru datang dari ke Sydney. Baru pada saat itu tahu? Iya. Karena tidak tahu bahwa selama sebelumnya Sudirman Said memegang transkrip rekaman itu? Tidak tahu, tidak pernah mendengar, dan saya kebetulan cukup dekat dalam pekerjaan, juga tidak pernah dapat laporan atau informasi mengenai hal itu. Oke, begitu tahu seperti apa reaksinya Pak Atmaji? Ya biasa aja, ya biar aja, nanti kalau pulang nanti saya akan lapor ke Presiden apa yang sesungguhnya dan apa sikap yang harus diambil. Oke, jadi Pak Luhut tidak tahu sama sekali ketika informasi itu pertama kali diterima dari PT Freeport ke tangan Sudirman Said, dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden, Pak Luhut tidak tahu? Tidak tahu. Kemudian keputusan untuk akhirnya melepas ini ke publik dan akhirnya melaporkan ke MKD juga apalagi tidak tahu? Karena taunya dari sosmed dan dari media seperti di televisi Anda waktu di Sydney itu. Oke, biasanya kan Presiden Jokowi dikenal sangat dekat dengan Pak Luhut. Ya. Untuk informasi yang ini tidak ya, Anda bisa tebak sendiri kalau Pak Presiden tidak mem-share hal itu kan mungkin aja Presiden juga nggak tahu Pak akan dilaporkan oleh Bapak Menteri SDM, tapi itu bukan ranah saya untuk bicarakan. Oke, setelah akhirnya tahu sempat berkomunikasi dengan Pak Sudirman Said? Enggak. Pak Luhut tidak sama sekali? Enggak, sama sekali. Oke, baik, saya ke Pak Ikrar lagi. Pak Ikrar, kalau Anda melihatnya, kalau kita melihat kronologi waktunya, bahwa ini terjadi pada bulan Juni, Pak Sudirman Said mengatakan sudah tahu sejak lama, tetapi baru kemudian dilepas ke publik saat-saat ini nih. Anda melihatnya apa yang terjadi selama 5 bulan? Kira-kira apa yang kemudian menjadi keputusan pemerintah akhirnya kemudian melemparkan isu ini? Ya, kita bisa menduga ya, atau patut diduga bahwa Sudirman Said memang ingin juga supaya posisinya juga aman ya. Aman, oke. Kenapa demikian? Kan Anda juga tahu ya bahwa hiruk pikuk mengenai reshuffle ini cukup besar ya, apalagi juga Menko Kemaritiman juga bilang bahwa nanti akan di-reshuffle itu adalah orang-orang bidang ekonomi dan hukum gitu kan. Oke. Ya, pertanyaannya dengan melempar sesuatu seperti ini membuka bukti bahwa Freeport kemudian seolah-olah seperti diperas oleh Ketua DPR. Apakah itu kemudian bisa menyelamatkan posisi Sudirman Said? Kita lihat aja nanti dari hasil analisis, baik itu analisis intelijen ataupun analisis media massa ya, atau analisis di dalam kabinet itu sendiri ya. Pasti Pak Jokowi kan juga mendapatkan berbagai informasi dan juga analisis dan juga rekomendasi ya. Jadi begini, kalau kita perhatikan itu kan yang jelas saya juga menduga bahwa biar bagaimanapun Pak Sudirman Said punya kepentingan juga untuk penyelamatan diri ya. Pasti. Satu ya, tapi yang juga buat saya juga sangat penting ya, bahwa apa yang dia laporkan buat saya juga sesuatu yang sangat luar biasa ya, karena ada seorang politisi, apalagi dia seorang ketua DPR ya, kemudian mencatut nama presiden, wakil presiden, kemudian Menko Polhukam atau pada saat itu masih menjadi KSP ya, untuk mendapatkan saham dan juga proyek listrik di Papua sana ya. Ya kalau misalnya Pak Luhut tidak merasa tersinggung atau tidak merasa terdapat beban buat dia, mungkin dia bicara sebagai Luhut pribadi. Tapi kita kan tidak melihat dia sebagai Luhut pribadi. Sekarang kan Luhut itu adalah seorang Menko Polhukam, dan kemudian Yusuf Kala dan Jokowi itu adalah presiden dan wakil presiden. Itu yang saya bilang, kita harus memisahkan antara pandangan Pak Luhut sebagai seorang pribadi, Luhut bin Sarpanjaitan, dengan pandangan orang bahwa ini dipakai nih jabatan dia sebagai orang atau tangan kanannya presiden pada saat itu. Baik Pak Ikrar, saya jadi ingin bertanya kemudian,
motif pemerintah memilih jalan ke MKD tetapi tidak ke jalur hukum, bukankah ini kemudian lebih dilihat seperti motif politik? Begini, kalau saya dengar dari pandangan teman-teman yang ahli bidang hukum ya, persoalannya memang tindak pidana korupsinya belum terjadi. Oke, jadi buang-buang waktu lah ya ke jalur hukum. Dan makanya kemudian yang diajukan itu adalah sesuatu yang memang di mata publik atau di mata hukum ini adalah sesuatu yang boleh dikatakan melanggar etik bagi seorang anggota dewan yang kebetulan sudah membacakan sumpah jabatan dan sebagainya ya. Jadi makanya larinya ke situ. Tapi bukan mustahil karena memang ini sebetulnya kan karena belum berhasil aja. Iya. Ya. Kalau tiba-tiba berhasil kan kita juga nggak tahu ya. Jadi itu buat saya sih sesuatu niatan untuk melakukan itu buat saya itu udah menjadi satu pelanggaran hukum ya. Seperti juga misalnya kalau orang misalnya nodong-nodong seseorang dengan menggunakan jabatan dia, itu buat saya itu udah melanggar hukum. Okay. Ya. Jadi itu yang ini. Cuma kan persoalannya seperti saya katakan ya, teman-teman dari Fakultas Hukum ya, itu saya beri contoh misalnya kayak Bivitri Susanti juga mengatakan bahwa dia udah berdiskusi dengan teman-temannya ahli hukum, dia bilang itu memang masih pada tingkatan pelanggaran etik, belum pelanggaran hukum karena memang uang ataupun saham itu belum ditransfer ke orang tersebut. Begitu. Di situ kemudian nasib Setia Novanto akan ditentukan oleh MKD. Nah, begini, saya lanjutkan pertanyaan Anda yang tadi ya, nasib ini ya. Ini yang saya khawatirkan karena hiruk pikuk ini udah menjadi seakan-akan tadi Pak Luhut itu membentengi Setia Novanto dan kemudian memojokkan Sudirman Said. Ini yang kita khawatirkan karena kebetulan Pak Luhut ini orang Golkar dan kemudian kita juga tahu bahwa ada suatu perencanaan bahwa suatu saat Golkar akan menjadi pendukung Jokowi JK dan kemudian ini seakan-akan dipetieskan atau dilupakan karena ini adalah bagian dari kepentingan kontrak politik dukung-mendukung politik itu. Dan buat saya kalau ini terjadi ini berbahaya bagi masa depan Indonesia. Kenapa demikian? Karena pertama ya Pak Jokowi dan Pak JK akan dipandang sebagai orang yang tidak memiliki leadership karena kok namanya dipakai kemudian mendiamkan saja dan bahkan diduga atau patut diduga ini membiarkan supaya posisi sampai 4 tahun ke depan sampai 2019 aman ya. Dan kemudian Anda juga tahu bahwa kalau ini terjadi lalu kemudian kalau yang dilakukan oleh ketua DPR aja didiemin, tapi kalau misalnya saya yang melakukan apakah kemudian saya juga bisa bebas kan? Itu kan jadi ada pertanyaan bahwa rupanya di Indonesia ini tidak ada equality before the law ya. Jadi tidak ada persamaan di depan hukum. Gitu. Tapi tidak ada yang kemudian bisa menjamin itu bisa bebas dari kepentingan ketika masuk ke MKD, kemudian rapat-rapatnya akan berlangsung sudah pasti. tertutup. Anda lihat aja ya, Anda lihat aja ya bagaimana semua wakil-wakil ketua DPR ya dan kemudian juga orang-orang penting yang dulu masuk ke dalam jaringan yang disebut dengan KMP itu mendukung Setia Novanto. Padahal dia tahu persis bahwa Setia Novanto pada saat ini itu bukan lagi aset politik buat DPR. Dia juga bukan lagi aset politik buat Partai Golkar. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya itu udah liability ya. Jadi dia udah menjadi part of the problem. Yang Anda tahu ya. Saya bukan mendukung Ruhut Sitompul dalam pandangan-pandangan beliau, tapi saya melihat bahwa ini juga akan menambah ketidakpercayaan kalau kemudian kasus ini kemudian menyebabkan dia bisa tetap melenggang. Ya, jadi dia tetap survive ya, atau dia tetap prevail di dalam suatu situasi yang buat saya sebetulnya dia tidak bisa lagi keluar dari kasus ini begitu. Saya geser lagi ke Pak Atmaji. Pak Atmaji, kalau kita boleh tahu seperti apa sebenarnya hubungan antara Luhut dengan Setia Novanto? Yang pasti mereka sama-sama di Golkar. Seberapa dekat, seberapa intens berkomunikasi? Ya, berkomunikasi sering, terutama setelah beliau menjadi Pak Setia Novanto jadi ketua DPR dan Pak Luhut mendapat tugas dari Presiden untuk berkomunikasi dalam kaitan membina hubungan antara pemerintah dengan DPR. Gitu. Pernah ada kerjasama bisnis bersama? Oh, nggak pernah. Tidak pernah ada? Tidak pernah. Bidangnya beda gitu. Jadi lebih di ranah politik saja. Di ranah politik. Terakhir kali berkomunikasi dengan Setia Novanto kapan Pak Atmaji? Aduh, saya tidak ingat. Ya pasti sering sekali
ketika menjelang APBN itu diputuskan gitu ya. Jadi ada pesan-pesan yang disampaikan kepada presiden atau presidennya ingin menyampaikan pesan hingga akhirnya ada pengertian dari